Ada. Saya baru sampai di sekolah nih, di Kampung Baru, Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Ini sekolah di kelas jauh nih. Kita mau lihat-lihat gimana kondisi sekolahnya. Karena saya baru tugas di sini. Sebelumnya saya di Pulau Rangsang. Jadi saya baru ditempatkan di sini. Mau lihat-lihat gimana situasinya, gimana kondisinya. Nah, bagaimana kondisi sekolahnya? Mari sama-sama kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Hari ini kita coba lihat kondisi sekolah SMP Negeri 3 Tebing Tinggi Timur, Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Ini sekolah, ini sebenarnya sekolah kelas jauh. Jadi sekolah intinya ada di sana di SD 9. Jadi kondisi sekarang ini SMP belum punya gedung, jadi gedungnya masih numpang di SD. Nah, jadi kalau saya tadi dari sana, kemudian kalau kita pergi ke inti nanti lewat lagi, ya lebih kurang sebenarnya nggak jauh sih, cuman jalannya mungkin karena ini panas nggak terlalu jelek lah. Tapi kalau sudah hujan luar biasa, melewatinya butuh perjuangan. Nah, jadi inilah kondisi sekolahnya. Ini apa? Ini kantor lah, ya, kantor. Atapnya masih atap apa nih? Daun sagu. Atap daun sagu masih belum seng. Sekolahnya aja masih atap daun sagu itu. Jadi ya ginilah kondisinya, masih papan, panggung. Jadi kita lihat-lihat sebentar. Ini anak-anak belum datang ini, karena jadwal untuk anak SMP, siswa SMP masuk itu siang jam 1, paginya siswa SMA yang masuk. Jadi gedung ini dipakai juga untuk siswa-siswa SMA. Masih satu atap dengan SMA. Jadi yang di kelas jauh satu atap dengan SMA, yang di kelas inti, yang di Kepau Baru itu satu atap dengan SD. Makanya luar biasa ini. Untuk tanah sebenarnya SMP sudah punya tanah ini, cuman mungkin insya Allah 2023 baru bisa mudah-mudahan dapat dana DAK untuk pembangunan gedung. Jadi tidak numpang lagi lah, ya. Nah, seperti inilah kondisinya. Atapnya masih daun sagu, ini pakai daun sagu ini ya. Seperti ini, sudah bolong-bolong. Di dalam juga kayaknya udah bolong-bolong nih. Kalau hujan bocor ini. Dikunci nggak kelasnya? Kita tengok. Oh, nggak dikunci, kita buka. Inilah ruangannya. Sebenarnya kondisinya, situasinya enak di sini. Teduh, sejuk, suasananya enak di sini. Walaupun panas tapi terasa enak gitu. Apalagi karena atapnya masih atap daun sagu, jadi terasa dingin gitu. Kalau pakai seng, wah panas ini. Inilah kondisinya. Atapnya udah ada yang bocor-bocor nih. Ya mudah-mudahan nanti kondisinya jadi lebih baik lah. Kalau dapat bangunan, jadi siswa-siswa SMP di sini itu gabung dengan SMP inti. Tidak pakai kelas-kelas jauh lagi gitu kan. Udah satu ruangan, satu gedung aja. Nah, jadi kalau kita mau ke sini, saya tadi dari Selat Panjang, kebetulan bawa ini kan minggu depan ujian nih. Minggu depan ujian, jadi saya bawa soal-soal ujian yang difotokopi kemarin.
kemudian bawa kertas, ya keperluan-keperluan di sekolah lah, ATK. Saya bawa dari Selat Panjang. Tadi saya dari Selat Panjang itu sekitar jam setengah 9 lah. Sampai di sini jam 11 lewat 15 menit. Karena tadi sebentar berhenti di nama tempatnya itu Kekat. Kita naik pocai atau kempang. Kempangnya rusak, mesinnya mati, nggak mau hidup. Jadi nunggulah agak-agak setengah jam tadi baru bisa jalan. Alhamdulillah hidup. Kalau tak hidup cemana lah sampai sini. Tak sampai sini mungkin. Lepas, terbuka, lapang, ada rumah satu tuh nyelip tuh. Nah, ini nama tempatnya Kampung Baru gitu. Kalau kita nanti lurus lagi, nah itu di depan tuh jalan. Itu kalau kita lurus ke sana, nah tuh ke arah sana tuh, itu kita ke Kepau Baru, ke sekolah inti. Jadi kita kalau dari Selat Panjang jumpa dulu sekolah ini, baru terus jumpa sekolah yang di Kepau Baru, yang satu atap dengan SD. Beginilah kondisinya, terbuka, nggak ada pepohonan. Ada sih pepohonan, cuman jauh-jauh di pinggiran. Nah, itu kantornya. Ya masih ala kadarnya lah ya, masih seadanya lah. Jadi beginilah kondisinya. Enak sih sebenarnya, cuman karena ya mungkin gedungnya belum belum permanen. Tapi karena belum permanen ini masih atap nih, jadi terasa teduh gitu. Terasa adem gitu lah, nggak panas, nggak gerah. Kalau mungkin dipakai seng ini panas, ini gerah, harus pakai AC. Sebelumnya saya tugas di SMP Negeri 1 Atap Sungai Gayung Kiri, itu di Rangsang. Jadi nyebrang lagi. Jadi ini udah seminggu, lebih kurang udah seminggu lah saya nggak ada ke Kampung Tengah, ke Sungai Gayung Kiri lagi, karena sibuk di sini kan. Sibuk di Selat Panjang, ada urusan ini ke dinas lah, inilah ngurus ini. Jadi karena masih perpindahan rotasi ini, banyak yang diurus, jadi harus bolak-balik ke Selat Panjang. Dari Selat Panjang itu kita nyebrang lagi ya ke pulau ini. Nah baru nanti naik motor sekitar 1 jam, baru naik Kempang. Kita melewati kanal PT ya. Kanal itu untuk mengeluarkan sagu, tual sagu dikeluarkan melalui kanal itu. Nah kita pakai Kempang, lewati kanal itu, sampailah di Kampung Baru ini. Jadi dari tempat kita turun Kempang tadi sampai ke sini ya lebih kurang 10 menit lah, nggak sampai kayaknya 10 menit. Jadi saya nggak tahu nih apa hari ini mau ke Kepau atau di sini aja, juga nggak tahu. Tapi kayaknya ke Kepau lah, karena soal-soal masih di sini kan, masih gabung di sini, nanti dipisah lagi. Yang sebagian tuh di sini, sebagian ke sana. Gitu. Kalau nggak nanti minta tolong sama kawan-kawan, siapa yang bisa ngantar ke sana antar. Karena luar biasa capek, capek lah jalan kayak gitu. Jadi kalau tiap hari kita berangkat dari Selat Panjang ke sini ya, kalau bahasa orang sini lumayan teruk gitulah. Badan tuh penat-penat, capek. Ini guru-gurunya juga belum datang nih, mungkin istirahat makan, sholat ya. Masih setengah 12 sih. Nanti masuk anak-anak jam 1. Anak-anak mungkin setengah 1 nanti baru pada datang. Ini saya sendirian ini di sekolah ini. Kawan-kawan belum datang, apa datang. Saya juga nggak bilang sama kawan-kawan. Bilang sih kemarin waktu kemari ya 2 hari yang lalu. Saya kesini, saya bilang insya Allah hari Sabtu sini. Oke kawan-kawan, itu aja untuk kali ini. Nah, nanti lain waktu saya share lagi bagaimana kondisi sekolah ini, bagaimana jalan yang harus kita tempuh, kita lalui dari Selat Panjang ke Kepau.
Semoga nanti ya bisa melihat situasi di mana di luar sana, di dalam Indonesia, di pelosok-pelosok Indonesia masih terdapat sekolah-sekolah yang kondisinya mungkin jauh dari memadai lah ya, masih memprihatinkan, masih perlu perhatian dari pemerintah ya, contohnya seperti inilah. Mudah-mudahan nanti tahun 2023 dapat bangunan, jadi bisa yang di Kepau, yang di Kampung Baru, siswa-siswanya bisa gabung jadi satu, jadi tidak perlu sana, tidak perlu sini, tidak perlu dua tempat yang harus kita datangi gitu, cukup gabung di satu tempat saja. Mudah-mudahan, amin ya. Oke kawan-kawan, itu aja untuk kali ini. Kapan-kapan kita jumpa lagi di channel yang sama, Rudi Anwar HSB. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.